Halo Sobat YouTube semua, ketemu lagi bersama saya di HMI Official, gudangnya informasi tutorial. Oke, pada kesempatan hari ini, admin akan membahas mengenai gaji ke-13 PNS 2021 tahun ini. Dibayar tunai, ini jadwal pencairan THR dan gaji ke-13 PNS. Dari harian haluan.com, tahun ini pemerintah memastikan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya atau THR untuk pegawai negeri sipil (PNS) akan diberikan penuh setelah tahun lalu dipangkas karena pandemi COVID-19. Gaji ke-13 para PNS dan pensiunan biasanya dibayarkan menjelang pergantian tahun ajaran baru atau pada kisaran bulan Juli. Gaji ke-13 pada praktiknya memang ditujukan dan membantu belanja PNS saat masuk tahun ajaran baru anak sekolah. Sementara THR pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Proses pencairan THR pun diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Namun, hingga saat ini pemerintah belum merilis aturan yang dimaksud. Aturan pencairan THR biasanya diterbitkan pemerintah menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, artinya kemungkinan besar THR PNS akan dicairkan pada Mei mendatang. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, menurutnya tahun ini THR dan gaji ke-13 akan kembali ke kondisi normal seperti pada tahun-tahun sebelumnya terjadi pandemi COVID-19. Direncanakan pemberian THR dan gaji ke-13 dalam tahun 2021 secara full, ujarnya dikutip dari CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Menurutnya, anggaran untuk oleh karena ini diharapkan bisa membantu para PNS untuk tetap melakukan belanja. Namun, sebelum menerapkan nanti, menurutnya pemerintah akan tetap melihat kondisi APBN dalam menangani dampak COVID-19. Apakah perlu melakukan pemangkasan seperti tahun ini atau kembali ke saat kondisi normal? Saat ini rencananya sama dengan kebijakan sebelum COVID-19, nanti akan dilakukan monitoring implementasi di 2021. Sebelum dilaksanakan, kata Askolani, sama seperti pemberian gaji, maka pemberian THR dan gaji ke-13 diberikan kepada PNS aktif hingga pensiunan. Anggaran setiap tahunnya pun selalu disiapkan. Berikut 13 penerima THR dan gaji ke-13 dari pemerintah. Pertama PNS, kedua prajurit TNI, ketiga anggota Polri, keempat PNS, prajurit dan anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri. 5. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya. 6. PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri penerima uang tunggu. 7. Penerima gaji terusan dari PNS, prajurit TNI atau anggota Polri yang meninggal dunia, tewas atau gugur. 8. Penerima gaji dari PNS, prajurit TNI atau anggota Polri yang dinyatakan hilang. 9. Hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau hakim dengan pangkat kolonel ke bawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. 10. Penerima pensiun dan penerima tunjangan. 11. Pegawai non-pegawai negeri sipil pada LNS, LPP, dan BLU. 12. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.
13. Calon PNS. Komponen THR dan gaji ke-13 yang diterima pada para abdi negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang gaji PNS, gaji yang diterima PNS dikategorikan dengan beberapa golongan, yakni dari yang masa kerja terendah hingga masa kerja tertinggi. Untuk PNS golongan 1 masa kerja 0 tahun menerima gaji 1.556 juta per bulan. Sementara PNS golongan 4 masa kerja 32 tahun menerima gaji sehingga 5,9 juta. Dilansir dari CNBC Indonesia yang mencoba melakukan simulasi gaji ke-13 yang diterima PNS ditambahkan dengan komponen-komponen di dalamnya, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan termasuk dengan tunjangan kinerja. Misalnya dari PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 37 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja di lingkungan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tunjangan kinerja yang diterima untuk jabatan terendah seperti pelaksana menerima 5,36 juta. Sementara itu tunjangan kinerja tertinggi untuk jabatan tertinggi yakni eselon 1 menerima 117,37 juta. Artinya gaji ke-13 yang diterima PNS dengan menggabungkan gaji pokok dan tunjangan kinerja untuk jabatan terendah mencapai 6,92 juta. Sementara untuk jabatan tertinggi bisa mencapai 123,2 juta. Besaran gaji ke-13 yang diterima PNS di atas belum mencakup tunjangan-tunjangan lainnya yang dimasukkan dalam komponen gaji ke-13 seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau umum. Namun, perlu dicatat bahwa tunjangan kinerja yang diterima PNS Direktorat Jenderal Pajak memiliki dasar penghitungan baru yakni memperhatikan nilai kerja pegawai NKP atau prestasi kerja dan kontribusi pegawai. Artinya, tidak semua PNS pajak mendapatkan tunjangan kinerja yang sama. Hal ini dikarenakan basis penghitungan yang digunakan untuk pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja masing-masing PNS. Sebagai catatan, simulasi yang dilakukan hanya mengacu pada satu instansi. Setiap kementerian lembaga memiliki dasar sendiri dalam menentukan tunjangan kinerja bagi para pegawainya. Demikianlah informasi yang bisa kami berikan kepada sobat YouTube semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Bye-bye.